Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah mengenal sasaran pekerjaan iblis. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Petrus pasal ke-5 ayat ke-8 sampai 9a. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Iblis atau Satan dalam bahasa aslinya berarti penentang, yakni seteru, musuh. Ia selalu berusaha menentang usaha Allah. Ia pun berusaha memusuhi anak-anak Allah. Karena itu, kita perlu mengenal sasaran pekerjaan iblis dan siasatnya yang licik, agar kita tidak terpedaya oleh segala serangan dan pekerjaannya. Kemudian, kita perlu mengenal bagaimanakah kita menghadapi pekerjaan iblis tersebut. Sasaran pekerjaan iblis sedikitnya berada dalam 4 area. Sasaran yang pertama adalah di dalam pikiran manusia. 2 Korintus pasal 10 ayat 4-5 mengatakan bahwa senjata kita diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, mematahkan setiap siasat orang, dan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kata siasat di sini dalam bahasa Yunani dapat diterjemahkan menjadi alasan, khayalan, atau pikiran. Banyak khayalan atau dosa yang bersifat khayalan sebenarnya bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan berasal dari iblis. Iblis dapat memberikan suatu fantasi yang sangat besar, sehingga semakin kita memikirkannya, makin terasa masuk akal. Dan kita makin merasa bahwa perkara itu benar. Sasaran yang kedua dari serangan iblis adalah di dalam tubuh manusia. Alkitab mencatat bahwa banyak penyakit manusia berasal dari serangan iblis. Misalnya, demam yang diderita oleh ibu mertua Petrus. Kemudian, seorang anak yang bisu dan tuli dalam Markus pasal 9. Menurut pandangan manusia, demam, bisu dan tuli adalah sekedar penyakit belaka. Tetapi kita harus tahu bahwa ada banyak penyakit yang bersifat medis. Tetapi tidak sedikit pula yang berhubungan dengan serangan iblis. Untuk yang terakhir ini tidak disebutkan Tuhan menyembuhkan penyakit itu, melainkan dicatat bahwa Tuhan menghardik penyakit itu. Karena itu, asalkan Anda mohon Tuhan menghardiknya saja, ia pasti segera berlalu. Sasaran yang ketiga dari serangan iblis adalah di dalam hati nurani. Wahyu pasal 12 ayat 10 mencatat bahwa iblis mendakwa anak-anak Allah siang dan malam di hadapan Allah. Setelah seseorang beroleh selamat, hati nuraninya menjadi hidup. Karena Roh Kudus sering menginsafkan hati nurani anak-anak Allah akan dosa-dosanya. Maka ia mengaku dosa dan mohon pengampunan dari Allah. Iblis mengetahui hal ini, sehingga ia sering datang untuk memalsukan pekerjaan Roh Kudus. Sayangnya, banyak anak-anak Allah tidak dapat membedakan manakah teguran Roh Kudus, manakah dakwaan atau teguran palsu yang adalah hasil dari pekerjaan iblis. Mereka terus merasa berdosa, terus merasa bersalah, sehingga hati nurani mereka menjadi sangat lemah. Hasilnya, mereka menjadi orang yang cacat rohani seumur hidupnya. Kemudian, saudara-saudara, kita perlu mengenal bahwa sasaran pekerjaan iblis yang keempat ada di dalam lingkungan kita. Keadaan lingkungan kita adalah pengaturan Allah. Tetapi boleh jadi ada banyak keadaan lingkungan yang walaupun diizinkan oleh Allah, namun yang bekerja secara langsung dan aktif adalah iblis. Seperti halnya pengalaman Ayub, kejatuhan Petrus, duri yang menusuk Paulus,
jelas adalah pekerjaan dan serangan iblis. Lalu bagaimanakah kita menghadapi serangan iblis yang ada di sekeliling kita? Surat Yakobus pasal 4 dan 1 Petrus pasal 5 memberitahu kita bahwa untuk melawan iblis, sikap kita yang pertama adalah tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Kedua, lawanlah iblis. Bila kita menjumpai perkara tertentu yang tidak beralasan, yang tanpa sebab apapun dalam lingkungan kita, dan jika di dalam batin kita jelas bahwa perkara tersebut berasal dari serangan iblis, maka kita harus bangkit melawannya. Ketiga, kita harus menolak rasa takut. Rasa takut adalah satu kesempatan yang terbesar bagi iblis. Paulus berkata dalam Efesus 4 ayat 27, "Janganlah beri kesempatan kepada iblis." Seorang saudari dalam Tuhan pernah berkata, semua perasaan takut adalah kartu nama iblis. Bila seseorang menolak ketakutan yang berasal dari iblis, berarti sesungguhnya ia menolak pekerjaan iblis. Mengapa kita bisa tidak merasa takut? 1 Yohanes pasal 4 ayat 4b berkata, sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Marilah kita tanggalkan segala rasa takut yang berasal dari iblis. Kita tunduk sepenuhnya kepada Allah dan bangkit melawan segala serangan iblis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Tuhan Yesus, bukalah mata rohani kami Tuhan, supaya kami tidak lagi tertipu oleh musuh-Mu, oleh segala serangannya. Tuhan, kami menolak segala siasat, segala serangan musuh-Mu di dalam nama-Mu yang penuh kuasa itu. Supaya hanya Engkau Tuhan, benar hanya Engkau saja yang memerintah atas diri kami. Tuhan, kami mengklaim firman-Mu bahwa Engkau bukan memberikan kepada kami roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan untuk melawan musuh-Mu. Roh di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang menang, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai roh kita semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Semua respon beserta pertanyaan juga bisa dikirimkan langsung melalui Facebook kami di Arus Hayat Voice atau melalui email di arushayatvoice@gmail.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua.